Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pemimpin dalam Islam, sebuah konsep dasar. Pemimpin dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata. Ada rois yang artinya pemimpin, pengayom yang berhubungan dengan masalah kenegaraan. Ada imam, itu juga artinya pemimpin, juga pengayom, tapi lebih berhubungan dengan masalah spiritual. Ada wali atau aulia jamaknya, juga artinya adalah pemimpin, pengayom, tapi juga bisa dalam arti teman yang akrab atau yang dekat. Ada qaim atau qawwam yang artinya adalah juga pemimpin, pengayom, mengayomi lebih terbatas, yaitu yang mengandung masalah ibadah. Dan juga ada kata amir yang artinya juga pemimpin, pengayom yang berhubungan dengan masalah politik dan juga masalah lainnya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hadirin sekalian, hukum memilih pemimpin ini itu wajib berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, di mana Rasulullah SAW menegaskan bahwa apabila ada 3 orang yang melakukan perjalanan, maka salah seorang dari yang 3 itu harus dipilih menjadi pemimpin. Masalah memilih pemimpin atau bahkan mendirikan kepemimpinan atau pemerintahan itu dikatakan hukumnya sebagai sesuatu yang wajib, artinya berpahala kalau dikerjakan dan berdosa kalau ditinggalkan. Ini misalnya dikatakan oleh seorang pemikir politik klasik Al-Mawardi dan juga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, dan kewajibannya ini adalah wajib syar'i. Bahkan begitu pentingnya mendirikan pemerintahan itu, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa sesungguhnya 60 tahun di dalam pemerintahan yang tidak baik, yang zalim, itu lebih baik daripada 1 hari tanpa ada pemerintahan. Ini bukan berarti kita melegitimasi adanya pemimpin yang zalim, tidak, tetapi ini menunjukkan betapa maha pentingnya adanya kepemimpinan pemerintahan di dalam Islam. Bahkan lebih dari itu, sesungguhnya memang di dalam sejarahnya semua di masa-masa Rasul dan bahkan masa Rasulullah SAW pemerintahan itu didirikan. Hadirin sekalian, kedua, masalah gender dalam kepemimpinan, artinya mana yang lebih utama seorang pemimpin diangkat itu, dari laki-laki atau dari perempuan. Dalam konteks ini saya ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Bakrah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan." Artinya dalam bahasa Indonesia, Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak akan pernah menang dan sukses satu kaum kalau seandainya mereka memilih pemimpin mereka dari perempuan. Asbabul wurud daripada hadis ini dapat kita baca di dalam penjelasan hadis, di mana ketika itu Raja Persia meninggal dunia
dan kemudian digantikan oleh anak perempuannya. Dan berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah menegaskan hadis yang kita bacakan tadi. Ada yang berpendapat bahwa hadis Rasulullah ini disampaikan dalam konteks karena anak Raja Persia itu tidak memiliki kecakapan untuk memimpin, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa tidak akan menang satu kaum kalau seandainya dipimpin oleh perempuan. Tapi saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa ada kaidah yang menegaskan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebuah statement, sebuah perintah di dalam nas-nas Al-Quran, baik Al-Quran maupun Sunnah, itu yang kita lihat adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sababnya. Meskipun ada yang mengatakan sebabnya adalah karena anak perempuan itu tidak memiliki kecakapan, tapi di dalam pembahasan studi keislaman, pembahasan tentang nas-nas Al-Quran dan hadis, itu pada umumnya para ulama tafsir, hadis, usul fikih dan lain-lain sebagainya mengatakan bahwa sesuatu kalimat dalam Al-Quran dan hadis itu yang dipergunakan adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sababnya. Sehingga dengan demikian keumuman lafaz ini menegaskan bahwa sesungguhnya satu kaum tidak akan menang kalau seandainya mereka memilih pemimpin mereka perempuan. Seterusnya memang di dalam sejarahnya itu kita temukan tidak pernah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat pemimpin di bawahnya itu dari kalangan perempuan. Tidak pernah dan tidak ditemukan dalam sejarahnya seperti itu. Kemudian para ulama-ulama yang mengatakan dan yang berpendapat seperti ini juga menegaskan bahwa seluruh nabi-nabi yang diutus Allah itu semuanya laki-laki. Rasul-rasul Allah juga semuanya laki-laki. Khalifah yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun semuanya adalah laki-laki. Bahkan kita mengetahui di dalam fikih Islam tidak sah seseorang perempuan mengimami laki-laki. Tidak boleh juga perempuan mengumandangkan azan. Ini mengandung pengertian seperti pendapat yang menegaskan di atas. Bahkan hampir seluruh ulama klasik dalam kitab-kitab tafsir mayoritas itu tidak membolehkan perempuan untuk diangkat menjadi pemimpin. Ulama kontemporer misalnya Bin Baz juga menegaskan hal yang sama. Hadirin sekalian, memang ada pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Ini di kalangan ulama-ulama tertentu membolehkannya. Ada misalnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan yang tidak boleh itu adalah kalau seandainya pemimpin yang tertinggi itu yang tidak boleh. Apa argumentasi orang yang membolehkan ini? Argumentasi orang yang membolehkan ini sebenarnya tidak sekuat dalil orang yang melarangnya. Yaitu ada sejarah di mana Umar ibnul Khattab itu pernah mengangkat pemimpin pengawas pasar wilayatul Hisbah itu adalah perempuan yang bernama Ummu Syifa, pernah diangkatnya. Kemudian ada juga yang berargumentasi bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah memimpin peperangan. Tapi argumentasi-argumentasi ini jika dibandingkan dengan argumentasi orang yang melarangnya, kelihatan bahwa sesungguhnya argumentasi yang melarang jauh lebih akurat dan lebih kuat dibandingkan dengan orang yang tidak ataupun orang yang membolehkan itu. Hadirin sekalian, kemudian daripada itu dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada kita tentang kriteria pemimpin. Ini pun menjadi
sesuatu yang harus kita teliti di dalam Al-Quran dari beberapa surah, dari beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebagai contoh misalnya surah Al-Qasas ayat 26, itu ketika putri Nabi Syuaib meminta agar Nabi Musa dipekerjakan karena telah membantu mereka mengambilkan air untuk minuman ternak mereka, itu diabadikan di dalam Al-Quran di mana Allah mengatakan inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Artinya kata mereka, kata putri Syuaib itu, sesungguhnya orang yang paling bagus untuk diangkat menjadi tenaga itu adalah al-qawiyul amin, yang kuat. Satu kriterianya adalah kuat. Dalam tafsir dikatakan kuat di sini baik fisik maupun mental. Dan al-amin yaitu amanah. Al-qawi ini makanya ketika pernah salah seorang sahabat bernama Abu Zar meminta jabatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Zar, engkau adalah orang yang lemah, tidak cocok untuk sebuah jabatan." Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi harus qawi, kuat, dan juga amanah. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 247, ketika Talut ini ketika diinformasikan oleh Nabi bahwa Talut mau diangkat menjadi pemimpin, maka itu diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 247, Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Sesungguhnya Allah telah memilihnya Talut itu kepada kamu menjadi pemimpin. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi, dia telah dibekali Allah dengan kekekaran, kehebatan dalam bidang ilmu dan juga dalam bidang fisiknya. Artinya secara tidak langsung ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya pemimpin itu haruslah orang yang memiliki ilmu yang luas, bastah fil ilmi. Jadi bukan orang yang tidak memiliki pengetahuan, yaitu wawasan untuk mengendalikan masyarakat dan daerahnya, dan juga bastatan fil jismi, yaitu kuat fisiknya. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa sesungguhnya kekuatan fisik pun menjadi sesuatu yang menjadi syarat ditegaskan di dalam Al-Quran untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi fisiknya kuat, amanah, ilmunya luas. Kemudian kalau kita teliti lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 124, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau diangkat Allah menjadi pemimpin, Allah mengatakan seperti ini, Inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyati, qala la yanalu ahdiz zalimin. Ketika Allah mengatakan, ya Ibrahim, saya akan menjadikan engkau menjadi pemimpin, maka Ibrahim mengatakan, wa min zurriyati, ya Allah, angkat jugalah keturunanku jadi pemimpin. Apa jawaban Allah? Kata Allah, qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah tidak akan mau mengangkat orang yang zalim. Jadi dengan demikian kriteria berikutnya bahwa harus ada track record. Orang yang mau diangkat menjadi pemimpin itu bukan orang yang zalim. Orang yang zalim itu adalah orang yang tidak adil. Jadi harus ada orang yang adil. Yang adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, bisa berbuat seimbang, kemudian memahami keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang melakukan berbagai kejahatan dan tidak peduli kepada masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Hadirin sekalian, memang kalau kita teliti sifat Rasulullah itu ada siddiq, amanah, tabligh, fatanah, ya, ada cerdas dan lain-lain sebagainya, menyampaikan amanah, senantiasa benar dalam ucapan dan perkataannya. Dan masih banyak lagi sebenarnya karakteristik pemimpin kalau kita telusuri dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi untuk sementara itu beberapa karakteristik yang bisa saya sampaikan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi ada juga yang dikutip di dalam berbagai buku, statement Umar Ibnul Khattab yang mengatakan bahwa barang siapa yang menempatkan seseorang pada jabatan tertentu karena rasa cinta atau karena hubungan kekerabatan, dia melakukannya hanya atas pertimbangan itu,
maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan juga mengkhianati kaum muslimin sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi masalah mengangkat pemimpin ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya, itu hukumnya wajib, tapi harus kita pilih orang-orang yang pasti memiliki akidah yang sama dengan kita, karena dia diperintahkan Allah dalam Al-Quran seperti itu. Kemudian daripada itu, ya juga secara karakteristik gender itu memang dalil-dalilnya lebih kuat yang mengatakan bahwa laki-laki harus dipilih menjadi pemimpin ketimbang perempuan. Meskipun ini mungkin menjadi perbincangan dan pembahasan yang luas, tapi dalil-dalilnya tentu lebih kuat dibandingkan dengan dalil yang membolehkannya. Kemudian karakteristik yang harus kita pilih termasuklah orang-orang yang kuat secara fisik dan mental, amanah, berpengetahuan yang luas, berilmu, kemudian tidak zalim, adil, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Mari kita memilih pemimpin di setiap tempat, setiap daerah, bahkan negara Republik Indonesia dengan karakteristik dan ketentuan-ketentuan itu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena sesungguhnya sebuah daerah yang rusak itu dikarenakan oleh rusaknya masyarakatnya, yaitu mau memilih pemimpin yang rusak, dan Allah akan menggantikan kaum itu dengan kaum yang baik kalau seandainya mereka tidak segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bahasan ringkas kita tentang kepemimpinan kali ini atau pemimpin. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.